Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, sebelum kita mulai untuk belajar pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari bisa lebih bermanfaat untuk hari ini maupun di kemudian hari. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan cek presentasi kalian dulu. Ini adalah kelas 9. Iya. Ini belum di refresh dulu. Ada yang nggak hadir hari ini? Berapa orang? Dua. Ini saya refresh dulu. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang website ya, kaitannya dengan blog. Nanti kita akan menggunakan yang namanya IFP ini sebagai media pembelajarannya. Ya, tidak seperti hari-hari sebelumnya kita biasa menggunakan komputer, tetapi hari ini spesial kita akan coba ada yang namanya media pembelajaran yang kalian sudah siapkan supaya kalian bisa memanfaatkannya lebih baik dan ini bisa kalian pelajari di rumah ya. Jadi nanti ada link yang kalian nanti bisa akses untuk mempelajari materi itu ya. Saya akan presentasi dulu kelas 9 Agriati dan kawan-kawan ya. Yang tidak berangkat siapa? Aswin. Sakit izin Alfa. Oke, terus? Saputra Alfiano. Kenapa sakit izin? Oke, saya singkat. Kebetulan saya juga menggunakan aplikasi untuk daftar hadirnya. Jadi supaya ringkas tidak harus menggunakan yang namanya kertas lagi ya. Jadi Pak yang mendukung adanya paperless. Ya. Ya, nanti di sini kalian nilainya pun bisa kalian lihat ya, penilaian kalian di setiap semester, setiap ulangan ya. Nah, ini Pak yang juga akan share, jadi kalian tahu kira-kira nanti di akhir semester saya dapat nilai berapa ya. Kalian bisa lewat sini ya. Tapi ini hanya tambahan saja. Ya, kita akan masuk ke yang namanya materi pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi yang pertama kita akan bahas tujuannya. Tujuannya adalah kalian akan memahami konsep dasar dan karakteristik blog serta merancang konten sederhana dalam bentuk blog secara keseluruhan. Ya, materi ini sebenarnya mungkin kalian sudah pernah ulas, kalian sudah pernah share sedikit, tapi belum sampai ke dalam atau ke inti-intinya. Nah, hari ini kita akan kupas semua terkait dengan yang namanya blogspot ini, kaitannya dengan website yang gratis untuk kalian juga. Ya, blogspot ini sangat relevan untuk kalian bagi pemula yang ingin berselancar di dunia internet dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk rekan-rekan kalian maupun orang lain. Ya, materinya di sini ada banyak, kalian bagi menjadi 1, 2, 3, 5 jenis kelompok materi. Mulai dari pengertian, karakteristik, struktur, dan jenis blog, serta yang terakhir adalah krisis bagi kita itu adalah etika. Ini akan menjadi pembahasan yang cukup panjang karena kalian semua sekarang juga punya sosmed ya. Coba, Yesa kamu punya sosmed TikTok, Instagram, punya Facebook, punya. Tapi yang masih aktif apa? Sering digunakan TikTok ya. Dimana TikTok itu sebenarnya TikTok itu juga termasuk website, tapi basisnya mereka memfokuskan pada yang namanya video. Jadi share informasi dalam bentuk video. Tapi website ini sebenarnya cakupannya ada luas sekali ya. Sebelum TikTok itu ada yang namanya Instagram ya, jadi pendahulunya TikTok itu Instagram. Dimana Instagram pada zaman 2014an itu mereka hanya bisa share foto saja tanpa kalian bisa komen, hanya bisa di-like ya. Jadi kayak semacam penyimpanan Google Drive tapi bisa dilihat orang lain. Nah, seiring berkembangnya zaman, TikTok muncul dan lain sebagainya, Instagram juga sekarang bisa share video maupun yang lain. Tapi dasarnya awalnya semuanya dari website, salah satunya adalah blog ini.
Ya, kita akan belajar dari pengertiannya terlebih dahulu. Blog adalah singkatan dari web blog, ya, yaitu situs web yang berisi tulisan atau artikel yang ditampilkan secara kronologis, ya, terbaru di atas. Ya, kalau kamu posting di mana ya? Twitter ya, ada yang punya Twitter. Sekarang bahasanya X ya, platform X ya. Itu kalau kamu bikin tweet itu kan otomatis hari ini yang paling atas dan kemarin itu di bawah. Kecuali mungkin ada yang reply lagi, dia akan naik lagi. Sama ya, jadi basis database-nya itu ya, kalau terbaru itu pasti di atas postingannya. Kalau di TikTok juga sama. Kalau TikTok tampilannya kotak ya. Jadi kalau saya tambahkan notasi benar. Kalau TikTok itu kan bentuknya, nah ini misalkan websitenya, kan kalau TikTok tuh gambarnya seperti ini ya, videonya ya. Iya enggak? Di profil kalian ya. 1, 2, 3 ini yang terbaru sama. Tapi yang bawah ini berarti urutan lah. Nah ini yang dimaksud dengan kronologis. Paling baru pasti di atas dan pojok sebelah kiri. Kecuali nanti ada yang namanya semacam fitur untuk meng-hide mungkin konten yang bagi kalian itu penting. Oke, saya hapus dulu. Ya, saya lanjut ya. Blog bisa digunakan untuk berbagai informasi, pengalaman, opini atau karya kreatif. Tujuan utamanya adalah sharing, ya. Entah itu pengalaman kalian, informasi tentang, kalau kalian belajar berarti tentang seputar materi yang kalian mungkin pelajari, ya. Dan hal lain ya. Bahkan video pun kalian bisa share di sini, foto kalian. Tapi, ya ini ada tapi, karena ini blog ini sifatnya adalah publik, maka kalian gunakanlah sebaik-baik mungkin. Jangan sampai informasi-informasi pribadi yang menurut kalian itu penting itu di-share. Ya karena bahaya juga. Sejarah singkat, ya ini ya. Blog pertama muncul tahun 94 ya. Tahun 1994 saya juga mulai ini ya. Ya. Blog ini belum ada. Tapi sebelum ini apakah ada? Ada. Namanya lain. Namanya bukan blog, mungkin lain. Yang basisnya juga baris kode. Kalau saya lihat itu sejarahnya, internet pada zaman itu hanya tampilan teks saja, kayak kamu SMS-an atau WA tapi nggak ada gambarnya. Ya. Dan itu kamu tidak tahu orangnya itu siapa yang balas chat kamu. Ya, jadi bisa ngirim, tapi kita nggak tahu informasi pribadinya, karena tidak ada yang namanya profile, hanya ada nama username saja. Sebagai platform berbagai informasi pribadi, ya jadi memang blog ini awal mulanya adalah orang itu pengen share pengalamannya, dimana ada website yang lain itu harus berbayar. Tapi platform dari Google ini, Blogspot ini, mereka berani gratis. Maka pada tahun 2000-an sampai 2015 sebelum YouTube naik atau sebelum YouTube itu meledak ya, itu blog ini jadi salah satu primadona untuk share informasi apapun. Tutorial memasak, resep, dan lain-lain itu semuanya ada di blog. Bahkan untuk mendengarkan lagu, ya, saya ingat sekali di seumuran kalian SMP itu kelas 9, kelas 8, untuk mendengarkan lagu zaman segitu itu tidak ada yang namanya apa itu Spotify, YouTube musik itu belum ada, ya. Jadi YouTube itu masih video-video biasa. Nah, nyari musik itu harus download MP3, ya. Dan download video juga sama, yang tadi 3GP, MP4 itu di Blogspot, di blogger miliknya orang ya. Mereka biasanya membaca dari kaset, di copy terus diupload. Ya. Jadi effort itu hanya untuk mendengarkan musik. Maka zaman segitu penyimpanan memori itu termasuk yang sangat sangat didambakan. Dengan memori banyak pada waktu itu. Ya kita bisa nyimpan apapun di sana. Tidak seperti saat ini ya, kita sudah ada Spotify ya, yang kita nggak harus download memori dan lain sebagainya. Platform populer ya, jadi selain Blogger itu ada WordPress, Medium, ini bukan Tumblr ya, LR ya, dan platform blog yang banyak digunakan saat ini. Jadi selain Blogger juga masih ada banyak yang lain. Ya, nah ini pengertian tentang blog itu sendiri. Kita masuk ke karakteristik nih ya. Nah, coba saya mau tanya, adakah yang pernah kalian cari jawaban atau cari materi
tentang apapun itu tentang pelajaran, kalian nyarinya di Google. Biasanya materi apa? Gelar apa? Kamu pernah ngetik di Google itu tanya tentang apa? Pelajaran. Contohnya matematika kah, IPA kah, atau apa? Yang paling sering kamu bahasa Indonesia. Oh, sesulit itu ya memang ya belajar bahasa ya. Ya, jadi ya. Tentunya kalau kamu ngetik di sana, kalau sekarang sudah ada AI ya, jadi tidak harus masuk ke website orang lain. Tapi sebelum itu, AI itu juga mengumpulkan jawaban dari apa? Dari websitenya orang lain, diringkas jadi satu. Itulah logaritma dari yang namanya AI kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya, kalau kalian klik itu biasanya di bawah ada sumbernya dari beberapa website. Kalau kalian klik salah satu, nah itu akan muncul jawabannya. Ya ini, dimana jawaban itu adalah sebenarnya berisi konten dari seseorang yang meng-share informasinya di website atau blogger. Nah, karakteristik blog ini kontennya berkala, ya. Jadi artikel diperbarui secara rutin dan ditampilkan beruntun. Ini ciri khas yang pertama tadi. Interaktif, karena pembacanya bisa memberikan komentar. Gaya penulisan biasanya informal, nah ini yang dicari. Biasanya karena blogger itu bukan instansi resmi, maka dia share-nya ya bahasanya bahasa anak muda, ya bahasa-bahasa sekarang, bahkan mungkin singkatan-singkatan, istilah-istilah yang kadang saya sendiri nggak tahu karena itu eranya kalian. Nah itu biasanya di sini informal ya. Kalau formal kan harus KBBI apapun EB itu ya, kayak misalkan websitenya pemerintah. Nah itu biasanya nggak pakai blogger, pakainya website yang memang untuk pemerintah. Multimedia, teks, gambar, video, audio itu bisa dalam satu posting. Ya, terarsip. Nah ini artikel lama tetap tersimpan. Jadi kamu mungkin kalau nanti bikin sekarang, kamu buka 10 tahun kemudian, asalkan kamu bisa mengakses itu postingan kalian itu masih ada. Bahkan ada postingan saya 2020 itu masih ada, tersimpan nanti akan saya lihat ya. Oke ya, ini saya harus ya. Jadi ini ciri atau karakteristik dari blogspot atau blogger itu sendiri. Strukturnya ya kurang lebih seperti ini ya. Ini gambaran. Jadi ada header, ini biasanya isinya adalah identitas ya, identifikasi nanti beda lagi. Ada logo, judul dan menu ya. Kenapa harus ada menu itu? Tujuannya adalah untuk mempermudah kalau kalian mau mengakses ke bagian mana. Konten, nah ini jelas karena tujuannya share informasi, pasti ada judul artikel, tanggal, isi, gambar maupun kolom komen. Ada sidebar. Ini juga pintasan yang menurut kalian penting, dan yang terakhir ada footer. Ya mungkin ada yang bilang 5, ada yang bilang 4 bagian. Karena biasanya navigasi ini terkadang itu dipisah ya. Ini navigasi, kadang itu dipisah sendiri di sini. Navigasi. Tapi di sini digabung. Tapi itu nggak masalah. Karena memang biasanya yang namanya header itu sudah mencakup ini. Jadi bisa 4, bisa 5. Yang penting kamu tahu istilahnya. Header, navigasi, konten, footer, dan side. Oke, kita akan lanjut dulu. Ini bagian-bagiannya. Kalau di sini tulisannya 4 ya, 5 juga boleh. Jenis blog. Nah ini ya. Jadi masih banyak lagi teman. Ini secara keseluruhan. Pribadi, berita, edukasi, bisnis, kuliner dan travel ya. Semua jenis website biasanya ya ini ya. Jadi kalau blog bisnis ini kita bisa sebutnya sebagai e-commerce ya. Ya e-commerce. Contohnya apa? Shopee, TikTok Shop dan kawan-kawan. Jenisnya adalah bisnis. Biasanya apa? Untuk jual beli. Travel, ada travel lokal, Aladin, dan kawan-kawan. Blog berita, detik.com. Blog pribadi, blognya kamu.
Blog edukasi. Nah, blog edukasi salah satunya dari platformnya pemerintah itu sudah ada ya. Nanti kamu bisa akses di sini. Oh, ini masih anotasi. Setelah ini ya, itu ada yang namanya Ruang Murid. Di mana Ruang Murid itu sebuah blog dari pemerintah yang mereka menjelaskan tentang materi-materi yang ada di sekolahan. Jadi kalau kamu merasa kurang bacaan kamu, silakan itu diakses, dibaca. Materinya ringkas, ada latihan soalnya, cukup untuk kalian baca di rumah. Blog kuliner sama kamu cari resep dari apa yang di sini. Ya, contohnya nanti cari sendiri ya. Oke, saya lanjutkan dulu sampai terakhir. Nah ini yang paling penting karena sekarang cyberbullying sedang naik ya karena maraknya penggunaan sosial media ya, dimana memang di Indonesia ini saat ini belum memutuskan atau belum menerapkan aturan untuk umur dalam penggunaan sosial media ya. Salah satu kiblat Indonesia dulu adalah Finlandia, digitalisasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang di sana apa? Di sana sudah tidak lagi memakai yang namanya buku bacaan digital, mereka kembali ke cetak karena ada pengaruh lain yang memang tidak bisa dikontrol. Ya. Di sekolahan mungkin kita bisa belajar, tapi ketika di rumah siapa yang mau kontrol HP kalian? Orang tua, oke. Kalau orang tuanya full bisa di rumah. Sebenarnya yang paling bisa mengontrol ya diri kalian sendiri. Tapi masa-masa kalian awal-awal puber dan lain sebagainya, nah itu pasti punya keinginan lebih. Yang penasarannya itu lebih tinggi tanpa memperhatikan yang namanya sisi atau sisi negatif dari apa yang kalian inginkan ya. Saking sukanya scroll TikTok ya, ini bulan puasa habis raweh jam 8:30 sampai mau subuh ya, sampai mau buka itu masih scroll TikTokan ya. Akibatnya di sekolahan bisa ngantuk tuh ya, kayak di belakang tuh ya ngantuk. Tapi ada juga yang bisa membatasi diri, pokoknya jam 10 harus sudah ditutup. Nah itu yang saya salut ya. Jadi dia sudah tahu yang namanya takaran kapan saya harus menggunakan ponsel. Etika yang harus dilakukan ketika kalian berselancar di dunia maya, salah satunya blogging. Nah ini kalau hubungannya dengan originalitas, itu kalian ini ya, nulis itu tidak menyuplik atau tidak mengcopy paste milik orang lain. Jadi original. Kalau kalian ngambil dari orang lain, maka cantumkan sumbernya. Menjaga bahasa yang sopan, boleh informal tapi tetap sopan. Jangan bahasa hewan-hewan yang ada di kandang binatang kamu keluarkan. Ya, itu tidak baik. Menghargai privasi, bertanggung jawab atas konten yang dibuat. Maka jangan buat konten sara, ya, pecah belah publik. Ya, buatlah konten-konten kalau kalian saat ini siswa, bolehlah kalian ceritakan akan pengalaman pribadi ketika di mana. Mungkin juga tentang yang namanya pelajaran, materi yang kalian suka, atau materi yang kalian sangat benci. Karena saya sangat bencinya dengan materi tersebut, kalian tulis ya, supaya orang lain tahu dan mereka memberikan saran bagaimana sih cara cepat untuk mempelajari. Itu juga bisa. Oke, yang tidak boleh dilakukan. Nah ini yang harus dilakukan, yang tidak boleh plagiarisme, menyebarkan hoax, berita palsu. Nah ini bahaya. Tidak semua orang itu bisa memfilter informasi. Ya, generasi kalian saya yakin mampu. Oh ini berita hoax atau tidak, kalian bisa cek. Tapi bagaimana dengan generasi yang dulu mungkin tidak tahu tentang internet? Ya, hari ini Indonesia akan diserang Amerika, modelnya akan ke sini, buat. Ibu, kalian bikin seperti itu. Di-share di blog itu yang baca semua orang. Nah, kamu bisa jadi tersangka menyebar berita hoax, ya, narasi tidak benar, nanti bisa dikenakan pasal. Makanya kalau share itu yang jelas, yang valid saja. Cyberbullying, ujaran kebencian. Nah ini yang sangat riskan ya. Dari dulu sebenarnya, ya. Semenjak ada internet, cyberbullying itu muncul, ya. Orang share tentang apa, di komen dengan komen-komen jahat, yang dimana itu mempengaruhinya mungkin bukan fisik tapi ke psikis ya. Tapi pengaruh psikis itu juga akan berlanjut, bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang, bahkan sampai banyak yang menjadi korban bunuh diri, frustasi dan lain sebagainya.
Melanggar hak cipta, menyebarkan data pribadi tanpa izin juga tidak boleh. Ya. Oke. Saya 10 lagi. Ingat, dengan kekuatan menulis yang besar, datang tanggung jawab yang besar pula. Tulisan kamu itu juga kamu harus bertanggung jawab. Ibarat pepatah, lidahmu itu adalah harimaumu. Kalau kamu pakainya ucapan, maka kalau tulisan pun itu kurang lebih sama. Ya. Jadilah blogger yang bertanggung jawab. Nah, itu ya. Jadi sekilas materi untuk pengantar saja. Ya sebenarnya kalian nanti bisa dipelajari lagi di rumah. Saya hanya mengantarkan supaya nanti kalian bisa mengeksplorasi sendiri. Nanti setiap kelompok akan saya bagi tab. Karena nanti ada aktivitas yang harus kalian lakukan di sesi materi ini. Ya, ini nanti akan basisnya adalah project. Jadi nanti kalian akan membuat dengan satu kelompok kalian terkait dengan yang namanya konsep desain dari sebuah website atau blog yang akan kalian buat. Nah, namun sebelum itu saya ingin tahu sampai sejauh mana tadi kalian tahu tentang yang namanya struktur blog. Ya, saya karena di sini kita nggak bisa biasa ya, agak susah ya. Ini nggak mau. Saya akan coba sambungkan dengan komputer terlebih dahulu. Oh, internetnya belum nyambung ya. Nah, saya sekarang konekkan terlebih dahulu. Ya, sambil nunggu mengkonekkan, ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi? Paham ya? Nah, nanti kalian eksplorasi sendiri lagi di rumah ya. Silakan, nanti akan saya share untuk link pembelajaran tadi ya. Cuma satu ini. Skill. Oh ini datanya. Ini saya lakukan dulu ya. Ya sudah connect. Ya, untuk alamat pembelajarannya tadi silakan ditulis dulu di buku kalian supaya nanti kalian bisa langsung di rumah. Ya, ianimport.my.canva.site/belajar. Jadi media ini saya buat dari yang namanya Canva AI ya. Nah, saya coba dulu ya. Nah, ini bisa juga ya. Oh ini bisa. ianimport.mycanva.site/belajar blog. Oke, saya akan panggil ya beberapa siswa atau mungkin nanti yang mau maju untuk yang namanya mencocokkan urutan bagian dari yang namanya blogger atau tampilan dari website blog. Oke, nomor 1 siapa yang mau maju dulu? Ya, boleh ya Sa. Kedua berarti apa? Mau siapa dulu? Oke, nomor 4 ada Sinanda. Oke, nomor 3 siapa nih? Oke, kamu nomor 1. Bebas aja wis ya. Letakkan, tahan dulu, geser. Ya. Oke, benar ya. Yang pertama enter. Nah, nanti ada jatahnya lagi ya. Nanti yang
sana. Apa benar? Oke, yang kedua konten utama. 3. Ayo. Ya. Mau nanya. Benar. Oke, benar. Nah, ini yang terakhir sudah nggak ada pilihan ya. Ya, sudah. Yang terakhir ya, jelas. Putar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Jadi bagiannya header, konten utama, sidebar, dan footer. Ini baru yang pertama. Kita lanjut simulasi yang kedua. Nah, ini adalah next untuk planningnya di desain. Nah, di sini saya ingin coba mungkin satu kelompok desain websitenya dari apa? Kerangkanya dulu. Mulai dari apa? Ada judul, tagline itu yang ininya. Terus nanti ada menu. Nah, warnanya juga bisa kamu ubah ini ya. Nah, sesuaikan ya. Terus sampai ke apa? Nah, ini ada header, konten, sidebar, dan footer. Jadi nanti kita bisa tahu tampilan dari website saya kalau saya desain seperti apa. Tapi ini masih yang temanya tema default ya, atau tema bawaan. Jadi tidak serapi atau tidak sebagus dengan tema-tema yang lain. Contoh ya, tema miliknya websitenya Pak Ian. Media belajar animasi. Oh, belum. Media belajar animasi dan blogspot. Media belajar animasi. Belum muncul di sini ya, saya tulis saja. Oh iya, tulisnya di sini biar cepat. Media belajar animasi blogspot.com. Ada double ya? Oh iya, pelajarannya double. Media ulangi animasi.blogspot.com. Oke, ya. Ini kan tampilan kalau kalian misalkan sudah custom temanya, ya. Kalau sudah custom temanya nanti seperti ini. Tapi ini tampilan dasarnya, tampilan dari dasarnya adalah seperti ini, ya. Coba saya kasih waktu kurang lebih 3 menit. 3 menit. Nanti ada 2 kelompok yang ingin saya maju, ya. Maju untuk mengisi ini. Kira-kira headernya isinya apa aja yang atas. Kalau konten isinya tentang apa? Jadi kamu bikin apa? Oh, di sini nanti dengan full itu seperti itu atau dengan sidebar. Saya fokuskan dengan sidebar ya. Jadi nanti ada pintasannya. Nah, begitu. Sempit membaca fokus. Mau ya. Dari refresh dulu. Jadi saya ingin kalian coba mengisi ini. Judul, tagline-nya, menunya apa saja, dan bikin judul yang menarik sesuai dengan tema kamu. Oh, saya ingin bikin website tentang pengalaman pribadi atau diary story atau apapun itulah. Coba kamu nanti tulis di sini, ya. Judul websitenya apa, tentang apa, terus menunya mau apa saja. Ini bebas ya, menunya minimal 3, jangan 2. Ini menu wajib ada beranda. Nah, 1, 2 ini silakan kamu pikirkan. Boleh lebih dari ini 3 boleh. Terus bikin judul artikel dan isi cuplikan awalnya saja, paragraf pertama. Misal tentang pengalaman. Ini contoh ini ya. Pada minggu lalu adalah minggu awal puasa, di mana saya dan teman-teman sudah melakukan bukber bersama di mana, misalnya seperti itu. Boleh ya. Terus di sini kalian juga saya minta untuk bikin sidebar. Isinya coba kamu pikirkan sendiri.
kira-kira mau lintasan apa. Footernya, nah ini bisa kamu customize atau kamu edit, ya. Editnya apa? Ini mau ada privasi ketentuan kontak atau nggak ada semuanya juga boleh. Ini sesuai dengan desain yang kalian tiap kelompoknya pilih atau buat. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, silakan diberikan dari sekarang. Nanti akan saya ajak untuk yang maju. Bikinnya silakan di buku tulis ya, buku tulis nanti maju aja. Nah, di sini saya siapkan buku. Jadi kita akan lanjut di sini ya. Ingat ya 5 menit sampai lama ya. Isinya ini nih. Saya pisahkan. Ini ya. Nanti akan saya coba acak dengan ambil di sini ya. Bisa kelompoknya kelompoknya Java, 5 kelompoknya Cina. Ya 1 menit lagi. 2 menit ya. Sampai waktunya nih 2 menit. Pengalaman pribadi dari salah satu yang di inisiatif pengalaman saya dulu. Nanti bisa dilakukan. Oh, iya Mbak. Jual beli atau apa? Boleh ya tentang hobi.
Yuk, punya main bola. Ya, 1 menit lagi ya. Di 10.26 baru sudah selesai. Tadi saya mulai di 10.21. Jadi tinggal 1 menit lagi. Jadi kalian yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini 7 bagian ini. Oke, sambil saya tunggu, nanti ada 2 kelompok yang akan maju. Mungkin ada perwakilan saja yang akan saya akan pilih dulu untuk yang pertama ya. Tasbih yang pertama adalah kelompok dari Jawa. Kelompok kedua Jatuh Pak Ayat gitu. kelompoknya nanti. Jatuh Pak Ayat nih. Jadi ada 2 kelompok. Nah, untuk yang kelompok lain, silakan ide kalian tuangkan di menu selanjutnya. Di mana ada di menu LKPT. Sebab selain kelompoknya Arif dan Dafa, pilih LKPT. Nama lengkap menggunakan salah satu nama kalian saja. Ya, misal nanti ditulis siapa, Griselda atau siapa ya. Atau sini. Ya, ini listnya diisi dengan bukan list ya. Ini korek ya, maksudnya salah dalam seharusnya nomor presensi. Jadi isi nomor presensi. Nama lengkap tulis saja siapa ya. Ini misalkan nama saya. Isinya sama seperti tadi, tapi ini nanti dikirim ke Pak Ian. Ya. Jadi ini otomatis nanti dikirim ke Pak Ian. Ini kelas 9. Ya. Ini nomor presensi. Orang saja. Kalau sudah simpan identitas. Nah, di sini kamu pilih ini ya. Ini tapi dikerjakan secara kelompok meskipun namanya hanya 1 perwakilan. Nah, masalah nanti kita akan tetap nilai sesuai dengan kelompoknya. Kalian nanti akan tulis nama kelompok di kertas. Topiknya ini tema tentang blok kamu tentang apa? Ya. Dipilih salah satu. Kalau tidak ini kamu pilih lainnya sebutkan topiknya apa? Ya. Judul artikel. Nah ini, jadi ini ada judul blog. Ada artikel, jadi postingan bersama. Nah, di sini kamu nulis judul yang bagus yang tadi sudah kalian buat, sama kata pengantar. Sumber gambar, kalau kamu nanti mau ngulangin gambar, kira-kira gambar apa yang kamu mau upload? Saya sarankan mending pakai gambar foto pribadi. Kalau sudah nanti kirim LKPT, nanti Pak Yan akan tinjau hasilnya seperti apa. Paham yang 3 kelompok lainnya? Oke, kita sambung dulu untuk kelompok yang pertama. Untuk mengisi desain website-nya. Silakan perwakilan dari kelompoknya si siapa? Dapat? Ya, siapa yang mencerita? Aku. Ya. Siapa yang mencerita? Coba tulis di sini ya. Oke, nanti saya harus. Yo, pakai lama nih. Sumber. Ayo, ayo Pak. Jawab sama.
Iya nggak ada, itu kan hanya sumber, nanti kamu mau nguploadnya dari mana? Hanya konsep aja. Jadi konsep awal import ya terus dari awal. Kalau bisa pakai pos mengenai cita, oke, yuk tagline-nya. Ya, ambil main yang di situ. Kita sayang kalian. Menggapai cita-cita, oke. Memerlukan apa? Usaha. Oh, kombinasi. Tekniknya lumayan buat kombinasi apa ini? Pakai nasi telur apa? Apa ini? Fokus. Kerja keras. Oke. Apa baik? Yang mana? Menu navigasi itu tuh menunya. Kamu menunya apa aja? Nanti di situ ada tahu ada koma. Yang wajib kan menu ganda. Terus menunya apa lagi? Ya, jadi coba yang lain harus perhatikan. Kamu sebelah sini. Yang namanya website itu pasti ada menu ya, atau menu atau navigasinya. Tujuannya satu, untuk mempermudah mengelompokkan informasi berdasarkan kategori atau tampilan sesuai dengan yang kalian bisa. Ini yang contohkan. Yang pertama, menu beranda itu untuk tampilan kamu yang buka. Kalau orang mau lihat postingan kamu, kira-kira mau kliknya enggak? Menu apa? Web. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Kamu main TikTok? Ya. Oke. Saya TikTok belum begitu suka ya. Instagram aja, main Instagram. Udah. Aduh, mainnya apa ini ya? Oke, FL. Ya di FL itu ada yang namanya mode ya. Terus gamenya itu ada banyak. Sama, webnya juga ada modenya. Yang dimana setiap mode itu memiliki isi yang berbeda. Misal beranda, ayo coba yang lain, kawan-kawannya bisa bantu. Kira-kira setelah mau beranda baiknya apa kalau meraih cita-cita? Cara, boleh. Ya. Cara singkat, atau cara meraih cita-cita, atau cara meraih cita-cita. Oke, koma, satu lagi. Selain itu apa kira-kira menunya? Gak tahu caranya nih. Tutorial sama ini ya. Kira-kira apa yuk? Hasil boleh, atau pengalaman orang lain. Berarti apa? Kalau pengalaman orang itu mereka share pengalamannya meraih cita-cita. Kalau cara berarti tips-tips isinya tuh ya. Tips meraih cita-cita. Berarti yang selanjutnya adalah pengalaman meraih cita-cita. Itu saja. Pengalaman
apa ya? Ini apa yang kira-kira yang pengalaman sukses. Ya, warnanya kuning apa dulu Pak? Oke. Ini baru ya A. Nah, kontennya isinya coklat belum? Ini lebarnya biarin aja. Isinya mana? Oh, ini hanya itu aja ya, susah kan? Center. Nah ini centernya berarti belum. Belum. Ya, ini dia pakai kurang lebih seperti ini. Ya, kira minimal kamu yang sudah tahu, tinggal bikin isinya. Oke, teman-teman dulu untuk kelompoknya ada apa? Kalau kita simpan desain, ya, otomatis desainnya seperti ini, ya. Jadi ada menu beranda, cara meraih cita-cita, pengalaman sukses. Oke, kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Saya reset. Nah, silakan untuk kelompoknya Arif bisa men-share hasil diskusi. Ya, langsung ditulis sama saya. Ini kita kesan apa? Bagi cerita skripsinya apa itu? Ini sementara hanya desain dirinya dulu ya. Ternyata yang di dalamnya masih belum capaian itu. Pengalaman berorganisasi. Badannya tetap aja. Dan yang ya. Masih tapi nanti sama. Ya, ini miliknya kelompoknya Arif tentang pengalaman pribadi. Pengalaman terbesar dalam sepak bola. Ternyata mungkin ada apa ya. Beranda cara ini mungkin tutorial ya. Mungkin lebih baiknya juga bilang tutorial giring bola, tutorial overline seperti itu. Rencana, ini rencananya apa? Saya pernah rencana apa kira-kira? Ya, nah ini sudah bisa mendesain seperti ini. Artinya kalian nanti ke depannya bisa berspekulasi untuk yang namanya mencoba membuat blog. Nah, di penghujung yang namanya pembelajaran Payan, karena ini waktunya tinggal sedikit, Payan ingin satu orang ya, nanti Payan akan satu orang. Kira-kira kalau ada hal yang ingin di-share di internet itu kaitannya dengan apa? Kalau misalkan kamu punya, saya tuliskan di jangan satu istilah kelompok nanti satu ya, yang kelompok nanti satu. Nah, saya akan skip dulu. Misalkan dengan nambahnya saya buka papan tulis ya.
Ya, saya ingin menuliskan 2 orang aja saya ingin tahu coba Dias. Yes. Apa saja ini Dias? Jika kamu adalah seorang blogger, kira-kira apa yang ingin kamu share tentang apapun yang kamu tahu ke orang lain? Tulis. Boleh, silakan ditulis. Tangannya nggak boleh megang-megang. Udah dikasih fine juga ya. Namanya pen stylus ya. Pengalaman pribadi. Kira-kira pengalaman kamu lebih kemana? Mancing, hobi berarti ya. Oke. Berarti hobi boleh. Satu lagi saya ingin kinar ya. Coba. Oke, terima kasih Dias. Tepuk tangan untuk Dias ya. Saya rasa harusnya berbeda ya, jangan pengalaman pribadi semua. Ya. Ya, harus hati-hati. Pasti nyoret sejam yang jarang diketahui. Oke. Ini tahu ya, kurang. Oke, sejarah tentang yang jarang diketahui. Baik sejarah mungkin ada sejarah tentang kehidupan kah atau pelajaran. Tapi ini cukup menarik karena tidak diketahui orang. Nah, tepuk tangan untuk 2 orang tadi. Dari sini, Fail bisa menarik kesimpulan bahwasanya ternyata dia itu berarti orangnya adalah suka men-share hal-hal baru tentang dirinya. Ya, jadi kalau dia pengen explore, ternyata dia pengen informasi tentang kesukaannya, keseharian itu di-share. Cocok dia jadi vlogger, ya. Tapi yang kedua, yang Inar, nah ini berarti orang yang punya pengetahuan lebih. Karena sejarah dibalik sejarah itu pasti ada. Ya, sejarah dibalik sejarah itu pasti ada. Maka yang jarang diketahui, yang jarang di-share, berani men-share itu berarti hal yang luar biasa. Ya, jadi kurang lebih untuk pertemuan kita hari ini adalah seperti ini ya. Jadi kita bahas tentang mengulik banyak terkait dengan yang namanya blogger, khususnya blogspot. Nah, untuk persiapan ASTS minggu depan di tanggal 11. Nah, saya ingin kalian silakan pelajari di rumah, ya, materi dan juga latihan soalnya. Silakan bisa ditulis di buku kalian. Ini untuk alamat websitenya. Nah, ya, ini ya. Nah, yang ini nih. Jadi mythesis.com kodenya adalah ini. Silakan ditulis dulu. Join myquiz.com kodenya ini. Bisa ditulis dulu. Nanti silakan dihapus di rumah. Waktunya hanya 1 hari. Ya. Ya, nanti tak tambah ya, ya sampai tanggal berapa itu? Sampai tanggal 9. Enggak, sampai tanggal hari Minggu itu tanggal berapa? 8. Ya udah, pokoknya sampai hari Minggu nanti aksesnya sudah. Silakan di copy. Ya. 50 pertanyaan. Ya, ada 50 pertanyaan. Wow. Ya kan waktunya panjang. Jadi kamu pelan-pelan pas waktu pelajaran informatika sambil di kelas. Ya. Nanti untuk kisi-kisi juga akan saya share via salah satu orang di sini mulai nanti besok ya, dari Jumat atau baru ya hari Jumat. Ya jangan Kamis, Jumat nanti akan saya share. Oke, ada pertanyaan tidak? Oke, sudah tidak ada. Pertemuan ini hari ini saya akan akhiri. Ya, semoga apa yang kita pelajari saat ini bisa berguna untuk kedepannya. Dan jangan lupa
Satu hal yang paling saya tekankan, etika dalam dunia digital. Yang pertama, tidak merundung orang, tidak menyebarkan berita hoax. Jadilah agen of change, tapi dalam hal kebaikan. Oke, itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini silakan nanti kalian pelan-pelan untuk kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran setelah pelajarannya berakhir. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh. Bulan